Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukman Hakim, biasa dipanggil Lukman dengan NIM 3333240103. Di video ini saya dari kelompok 17 praktikum penelitian operasional 1. Di video ini saya akan menjelaskan tutorial menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu modul analisis sensitivitas. Di sini saya akan menggunakan dua software, yaitu software PLMQM dan Excel. Tentu saja saya ke soalnya. Sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang, di antaranya lemari, pakaian kaca, lemari piring, dan jemuran lipat. Setiap barang tersebut diproses pada tiga bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 70 jam pada bagian pengukuran, 50 jam pada bagian pemotongan, dan 90 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca, dibutuhkan waktu 3 jam pada bagian pengukuran, 2 jam pada bagian pemotongan, dan 1 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari piring, dibutuhkan waktu 4 jam di pengukuran, 1 jam di pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat, dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unit lemari pakaian kaca yaitu sebesar $2, lemari piring $4, sedangkan jemuran lipat $3. Permasalahan perusahaan furnitur tersebut jika diformulkan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang kedua, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Yang ketiga, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran? Dan yang keempat, apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk dengan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit dengan pengerjaan 3 jam pada pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut akan memproduksinya? Dahsyat. Jadi yang pertama, yang A ini ditanya buatlah model matematika dari persoalan di atas dan mencari keuntungan optimalnya. Nah, di sini saya sudah mengetik model matematikanya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Lemari kaca kita misalkan jadi K, lemari piring kita misalkan jadi P, dan jemuran lipat menjadi J. Uh, fungsi tujuannya yaitu fungsi tujuan merupakan total keuntungan yang diperoleh, yaitu penjumlahan dari keuntungan lemari pakaian kaca, lemari piring, dan jemuran lipat. Nah, ini ya teman-teman yang $2, $4, $3 kita masukkan dan kita akan menambahkan variabel stack di sini. Nah, lalu ada fungsi kendala. Fungsi kendala pertama diperoleh dari persamaan pada pengukuran, yaitu eh, 3 jam pada lemari kaca, 4 jam pada 4 jam pada lemari piring, dan 2 jam pada jemuran lipat dengan total waktu maksimal 70. Kalau maksimal itu berarti tidak boleh lebih dari 70. Nah, untuk yang kedua itu pada pemotongan. Itu 2 jam pada lemari kaca, 1 jam pada lemari piring, dan 2 jam pada jemuran lipat. Dengan waktu maksimal 50 jam. Yang terakhir ada bagian perakitan, yaitu 1 jam pada lemari kaca, 3 jam pada lemari piring, dan 2 jam pada jemuran lipat dengan total maksimal itu 90 jam. Di sini ada S1, S2, S3 itu merupakan variabel slack. Kenapa menggunakan variabel slack? Karena ini tandanya kurang dari ya. Jadi ditambahkan satu variabel slack. Nah, untuk mencari keuntungan optimal, kita akan menggunakan software MGM terlebih dahulu. Di sini saya sudah memasukkan angka-angkanya, yaitu maximize ini merupakan fungsi tujuan tadi, yaitu $2, $4, $3. Di sini
ada constraint satu, constraint 2, constraint 3 yaitu pengukuran, pemotongan, perakitan. Tinggal pindahin aja, tinggal pindahin saja di mulai multimeter ini ke poem GM. Pastikan tandanya sudah sama semua, yaitu kurang dari sama dengan. Nah, angka-angka ini harus sudah sesuai. Lalu kita solution. Nah, diperoleh pada PMGM diperoleh hasil optimal yaitu memproduksi 6,67 kita buatkan bisa menjadi 7 7 jem- 7 lemari piring dan 22 jemuran lipat dengan total keuntungan 91,67 dolar. Nah, jual ini merupakan nilai shadow price di mana eh, di mana artinya setiap 1 jam penambahan pada bagian pengukuran akan menambah keuntungan sebesar 0,83 dolar. Sedangkan penambahan 1 jam pada bagian pemotongan akan menambahkan 0,67 dolar. Sedangkan pada perakitan itu tidak pengaruh karena di sini angkanya 0. Untuk melihat lebih lengkapnya ada di iteration. Sini teman-teman. Ini merupakan nilai shadow price-nya. Nah, setelah diperoleh ini kita salin, kita akan mencari eh, iteration 3 ini akan kita gunakan untuk mencari soal yang B. Iteration 3 kita salin di sini. Hmm, nah, ini merupakan nilai shadow price. Kita langsung saja di sini. Lanjut kita ke soal selanjutnya yaitu berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran. Nah, untuk soal C ini kita akan menggunakan metode change factor. Nah, di mana yang digunakan untuk apakah penambahan 7 jam kerja ini akan berpengaruh seberapa banyak gitu. Nah, kita masukkan saja solusi lama diperoleh dari sini ya teman. Langsung saja kita masukkan. Tadi nilai perubahan diperoleh dari nilai variabel yang akan kita kita cek pengaruhnya yaitu pada variabel pengukuran di slide 1. Slide 1 ini eh, kenapa slide 1? Yaitu karena di PMGM-nya saya masukkan angka pertama yaitu pada pengukuran. Jadi dia slide 1. Nah, di, ini dikali dengan berapa jam yang akan berubah yaitu sebesar 7 jam. Pertama kita akan penambahan 7 jam dulu ya teman. Nah, di ke bawahnya juga sama sampai slide 3. Solusi baru diperoleh dari penjumlahan antara kedua ini. Nah, kita jumlahkan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi solusinya dari penjumlahan antara kedua ini. Keuntungan baru diperoleh dari eh, perkalian antara 4 dikali perkalian antara iterasi 3 ditambah solusi baru terus ditambahkan. Jadi misalkan 4 ditambah 8,99 ditambah 3 dikali 20 dikali 20 ditambah 0 tambah 21. Nah, cara cepatnya ada tools namanya sum produk. Itu kita masukkan ini dulu. Lalu kita koma, dimasukkan ini. Nah, itu diperoleh angka segini untuk solusi keuntungan barunya. Keuntungan namanya yaitu kita masukkan solusi optimal yang tadi di OMKM. Nah, untuk mengetahui perubahannya, kita langsung kurangkan saja keuntungan baru dikurangi keuntungan lama. Nah,
jadi penambahan 7 jam pada proses pengukuran akan menyebab akan akan perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 5,83 dolar. Nah, lanjut kita akan mencari jika pengurangan 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 7 jam pada proses pengukuran. Sama solusi lama diperoleh dari ini, teman-teman. Kita langsung ke bawah ya. Perubahan. Nah, pada perubahan, karena yang dicari juga proses pengukuran, jadi masih pakai step 1. Bedanya, ini karena pengurangan, kita akan kali dengan min 7. Karena rumus ke bawahnya sama, langsung kita drag aja. Solusi baru juga sama, hasilnya dari penjumlahan antara solusi lama dan perubahan. Solusi baru juga kita peroleh dari tadi perkalian antara eh, ini dengan solusi baru. Yang rumus cepatnya pakai sum produk. Masukkan terlebih dahulu yang ini, koma, nilai solusi baru. Nah, diperoleh keuntungan baru yaitu 85,84 dolar. Keuntungan lamanya kita pakai solusi optimal yang pertama. Nah, perubahannya kita peroleh dari pengurangan antara keuntungan baru kurang keuntungan lama. Nah, pengurangan pada proses pengukuran akan menyebabkan pengurangan 7 jam pada proses pengukuran akan menyebabkan kerugian sebesar 5,83 dolar. Nah, lanjut ke soal yang D. Apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru yaitu handuk. Nah, harga jual 12 dolar dengan keuntungan sebesar 6 dolar per unit dengan pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Nah, eh, di sini jumlah yang diperlukan, kita akan memasukkan apa namanya fungsi kendala yang ada pada handuk, yaitu 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. 3, 4, 1, 3, 4, 1. Nilai per jam yaitu nilai per jam merupakan nilai shadow press. Kita masukin aja. Ini, ini sudah bergerak aja, ya cepet. Nah, total diperoleh dari perkalian antara ini. Karena kanannya juga sama, jadi kita gerak aja. Total biaya, kita akan menjumlahkan total dari sini. Nah, diperoleh. Jadi pada pada produk baru yaitu handuk diperoleh total biaya atau modal yang dikeluarkan untuk satu produk yaitu sebesar 5,17 dolar. Nah, yang dimana angka ini masih kurang dari keuntungan. Jadi keputusannya layak diproduksi ya teman-teman karena tidak melebihi total keuntungan. Mendapatkan seluruh jawaban ini ya. Dimana shadow price-nya diperoleh nilai angka ini. Nah, yaitu penambahan tujuan pada bulan pengukuran ini dan pengurangan 7 jam akan menyebabkan segini dan eh, penambahan produk handuk itu akan menimbulkan sebelah sini. Nah, sebenarnya ini selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial atau cara cepatnya di mana sudah saya buatkan tabel ini. Angka-angka ini kita peroleh dari modul matematikanya. Itu ini kita salin saja ya. Ada penambahan fungsi kendala, yaitu ini merupakan syarat yang dimana X1, X2, X3 itu harus lebih dari sama dengan 0.
Nah, langsung saja ke rumusnya. Kita akan menggunakan rumus sum produk. Kita akan masukkan ini, koma, ini. Agak sudah lupa. Ini kita pencet F4 sekali ya untuk dikunci. Oke, karena rumusnya sama dari atas ke bawah, kita drag aja. Nah, untuk cara cepatnya kita akan menggunakan Excel solver. Langsung saja, kita reset dulu. Set objektif kita tempatkan pada keuntungan optimal, total keuntungan, yaitu di sini. By changing variable salesnya kita akan tempatkan di sini. Dan subject to the constraint. Ini kita tetapkan sendiri yaitu dengan uh, syarat tandanya sama ya teman-teman. Ini kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Questionnya kita masukkan yang sebelah kanan. Add ini tandanya kan ini lebih dari ya. Kita ubah dulu. Ini seperti ini. Oke. Di sini kita pentingnya ini pakai simplex X ya atau linear programming. Ini kita solve. Kita centang semua ininya untuk mengetahui jawaban tadi shadow fresh, sense itu dan reduce cost. Nah, di sini udah ketemu ya solusi optimalnya yaitu 91,667 dengan produksi optimal yaitu X2 atau X2 tadi apa? So itu lemari lemari piring itu sebesar 7 produk dan X3 yaitu apa tadi X3 itu jemuran lipat yaitu 22 ini hasilnya sama ya kayak di POMKM bisa dilihat. Lalu di sini ada initial report. Di initial report ini kita juga ada keuntungan total yaitu segini dan eh, apa namanya solusi optimal kita produksi berapa banyak. Di sensitivity report kita akan ada reduce cost ini di mana kita menambah satu produk atau tidak gitu. Nah, di sini 00 ini berarti solusi solusinya sudah optimal gitu, tidak ada yang harus ditambah. Nah, di sini juga ada shadow price-nya yaitu 0,83 untuk pengukuran pemotongan 0,67 untuk pemotongan dan perakhiran 0. Ini sama ya yang kayak di sheet 1 sini teman-teman. Lalu ada limit report. Limit report juga sama, ada keuntungan total dan solusi optimalnya. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.